Malam itu di asrama anak laki-laki panas sekali dan Hussein masih belum bisa tidur. Berkali-kali ia memelikkan badannya di tempat tidur sambil mengungkapkan, "Kenapa aku harus terus cepat ini? Aku kan sudah sehat." Sudah 3 hari ia menempati klinik asrama karena radang tenggorokan yang dideritanya. Sebenarnya sore itu dokter sudah menyatakan bahwa ia sudah sembuh, tapi ia hanya mengizinkan untuk kembali ke kamarnya esok paginya. "Besok saja ya, sekarang kan tanggung, kamarmu yang dulu belum dibersihkan. Nanti kalau kamu sakit lagi gimana? Kamu gak mau penyakitmu bertambah parah kan?" Dokter Hamad berujar sambil tersenyum. Suster Emma yang berdiri di samping Pak Dokter ikut mengiyakan sambil mengacak-acak rambut Hussein. "Betul nak, tadi waktu saya ke sana ternyata dinding sebelah kananmu masih dicat dan kemungkinan baru selesai besok pagi. Sabar ya nak, lagi pula kamarmu yang ini kan jauh lebih luas dan jendelanya pun jauh lebih besar. Besok saja ya nak." Hussein terpaksa menurut sambil bersungut-sungut. "Sialan," umpatnya. "Bisa mati kebosanan aku di sini." Anak kancil bertemu dengan Berry si beruang coklat. Hussein menggumam sambil jari jemarinya menyeruak halaman demi halaman buku cerita lusuh yang dipegangnya tersebut. Apa remaja seumur dia masih suka membaca buku cerita anak-anak seperti ini? Hussein menggeleng-gelengkan kepalanya sambil diam-diam menertawakan Sahril yang memang penampilannya lugu dan polos. Pantas dia masih menjomblo. Hussein tersenyum sambil membayangkan Sahril dengan sendal jepit biru dan kaos oblong kedodoran yang hampir setiap hari dikenakannya tersebut. Hawa di ruangan kecil di samping kamar ibu asrama tersebut masih terasa panas. Tetapi Hussein sudah tidak mengindahkannya lagi. Ia sedang asik dengan cerita kancil dan beruang yang terdapat di hadapannya. Baginya, tiada jalan lain untuk membunuh waktu yang membosankan tersebut dengan memaksakan dirinya memahami dan terlarut dengan setiap aluran cerita yang terpasak direguknya kata demi kata. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12:30 pagi. Sayup-sayup terdengar suara binatang malam bersautan dari luar jendela kamarnya, diiringi sesekali suara lembut hembusan angin yang bertiup di sela-sela cabang pepohonan akasia di samping kanan jendela kamar bercat putih tersebut. Hussein memandang ke arah jendela di sampingnya yang terbuka setengah. Angin malam berhembus masuk ke dalam kamarnya yang juga dicat putih. Masih terasa panas," keluhnya sambil mengusap keningnya yang agak berkeringat. Kipas angin di atas kepalanya sudah lama tidak berfungsi lagi. Tangannya bergerak untuk membuka jendela itu lebih besar lagi ketika ia menangkap sesosok bayangan putih berkelebat di atas pohon tepat di seberang kamarnya. Hussein menggosok-gosokkan matanya. "Apa itu?" pikirnya penasaran. Hussein kini duduk dengan tegak di atas ranjangnya yang berderit-derit setiap kali ia menggerakkan tubuhnya yang sedikit gempa. Sosok itu kini terlihat jelas. Ia adalah sesosok wanita muda cantik yang sedang duduk di atas dahan yang tinggi sambil menggerak-gerakkan kakinya dan bersenandung pelan. Seolah-olah ia sedang berayun-ayun di atas ayunan. Rambutnya terlihat hitam lurus ikut bergerak-gerak ditiup angin yang berhembus pelan. Parasnya lembut dan cantik. Wanita misterius itu terus saja asik bersenandung seolah tak memperhatikan sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Hussein menatapnya tak berkedip. Jantungnya berdegup keras. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Tangannya gemetaran. Otaknya seakan berhenti berputar. Dia hanya duduk terpaku menatap pemandangan di depannya. Sekonyong-konyong, wanita itu berhenti bersenandung dan dengan tiba-tiba menatap lurus ke arah Hussein yang masih duduk terpaku di dalam kamarnya. Tatapannya tajam dan menusuk setajam kapan elang yang hendak menerkamnya bulat-bulat dari atas pohon. Suasana bertambah hening mencekam. Hussein merasakan seolah darahnya berhenti mengalir.
Sebelum Hussein sempat menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba wanita itu terbang melayang dari atas pohon tempatnya bertengger, dan detik berikutnya wajahnya sudah berada dekat sekali di jendela. Mata mereka saling bertatapan satu sama lain. Wanita itu berdiri begitu dekat dengan wajahnya sehingga Hussein bisa merasakan hembusan hawa dingin dari sosok di hadapannya itu. Saat berikutnya, tiba-tiba saja wanita itu tersenyum menyeringai. Wajah ayunya digantikan oleh paras yang tiba-tiba terlihat begitu menyeramkan. Taringnya yang panjang dan runcing menyeruak dari senyumnya yang jahat. Hussein tersentak. Dengan refleks ia menutup jendela dan menguncinya serta menutup tirainya rapat-rapat. Tubuhnya gemetaran hebat di atas ranjang. Detik berikutnya ia menjerit sekuatnya sambil berteriak-teriak minta tolong dan menyelubungi dirinya dengan selimut bergaris hijau yang selama ini tidak pernah dipakainya. Tapi kemudian ia teringat bahwa ibu asrama sedang keluar kota dan ia tidak tahu kemana suster centil yang seharusnya berjaga di kamar sebelah. Sial, 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 sejuta kali sial, ia berkali-kali mengumpat dalam hati. Kemudian ia berusaha mengucapkan doa-doa yang pernah dipelajarinya selama ini. Entah karena gugup atau lupa, tidak satu pun doa-doa yang sempurna diucapkannya. Tapi ia tidak peduli. Ia terus berusaha keras mengucapkan doa-doa sebisanya sampai ia kelelahan dan jatuh tertidur di balik selimutnya yang tebal. Beberapa saat kemudian ia terbangun karena merasa kegerahan. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Pelan-pelan ia membuka selimut yang menyelubungi kepalanya sedikit demi sedikit dan mengintip keadaan kamarnya. Keadaan sunyi senyap, jam dinding berdetak pelan dalam. Hussein melirik ke arah jam dinding tersebut. Sudah pukul 2.15 pagi. Ia menyibakkan selimutnya dan berusaha untuk tidur lagi. Ketika ia mendengar suara langkah sepatu bertinggi di koridor di depan kamarnya. Mungkinkah itu ibu asrama yang baru datang dari luar kota? Hussein baru saja memejamkan matanya ketika ia mendengar seseorang membuka pintu kamarnya dan melangkah masuk ke dalam. Bagaimana keadaanmu hari ini, sayang? Suara suster Jane yang genit yang dikenalnya selama ini menenangkan. Mendadak ia merasa lega karena ia tidak sendirian lagi di kamarnya. Parfum suster Jane mulai menyeruak memenuhi ruang tersebut. Baik sus, suster dari mana? Kok sudah selarut ini belum tidur? Hussein berkata. Matanya terkesima tatkala melihat tubuh suster Jane yang terbalut erat di balik seragam putihnya yang terlihat sangat ketat dan sesak. Ia kelihatan lebih cantik dari biasanya. Aku baru saja menemani Ibu Christine menonton televisi dan lalu aku jalan-jalan di luar sebentar. Soalnya udara panas sekali sih hari ini. Suster Jane berkata pelan sambil mengusap-usap dahi Hussein yang basah oleh keringat. Kamu sendiri kok belum tidur, sayang? Suster muda yang terlihat sangat cantik dan seksi itu tersenyum lagi. Ia begitu lembut dan penuh perhatian. Tangannya yang halus terasa sangat menenteramkan hati Hussein yang segera melupakan kejadian menyeramkan sebelumnya. Kini jantungnya mulai berdegup kencang lagi, bukan karena takut, tapi karena tubuh suster Jane terlihat semakin indah tatkala ia mendekat untuk mengecup keningnya. Tak lama Hussein pun merasa mengantuk dan ia mulai menutup matanya. Tidurlah sayang, suster Jane berkata lembut. Rambutnya harum menyapu lembut wajah Hussein. Hussein membuka matanya kembali untuk mematikan lampu baca yang ada di samping tempat tidurnya. Ketika tanpa sadar ia melihat ke arah lantai dan menyadari bahwa yang selama ini dikirain suster Jane ternyata kakinya tidak menapak pada tanah, melainkan melayang di udara. Seketika Hussein menjerit dan meloncat dari tempat tidur dan segera berlari di koridor sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Ia berlari ke arah kamar Pak Sing, tukang kebun yang kebetulan berada tidak jauh dari kamarnya.
ia menggedor-gedor kamarnya sambil berteriak ketakutan. Matanya nanar dan napasnya terasa sesak. Sesaat kemudian, Husain sudah berada di dalam kamar Pak Sing yang masih berusaha menenangkannya. Sementara itu, guru-guru dan teman-temannya yang lain yang terbangun oleh teriakannya ikut berdesak-desakan di kamar Pak Sing yang sempit dan mengerubunginya. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Tenang, biarkan ia minum dulu, kata Pak Ahmad sambil menyodorkan segelas air putih. Husain menerima air yang disodorkan dan segera meminumnya. Tanpa disadarinya, tiba-tiba ia merasa sangat haus dan ia segera menghabiskan air tersebut. Pak Ahmad dan beberapa staf lain yang sedang bertugas malam itu memandanginya dengan cemas. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" Husain menggelengkan kepalanya lemah. Kini ia sudah jauh merasa lebih baik dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, setelah ia tenang, ia menceritakan apa yang telah dialaminya malam itu. Semua berpandang-pandangan. Pasti itu Aisyah. Ya, itu pasti Aisyah. Orang-orang ribut menggumam. Aisyah? Siapa dia? Dahi Husain berkerut. Kemudian Pak Sim menceritakan bahwa beberapa tahun yang silam terdapat seorang siswa yang dikeluarkan dari asrama karena berpacaran dengan anak salah seorang tukang kebun waktu itu. Hubungan mereka tidak direstui oleh kedua belah pihak, sehingga pihak asrama terpaksa mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah. Sejak saat itu, anak laki-laki itu tak lagi menunjukkan batang hidungnya di asrama tersebut, sehingga Aisyah merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di atas pohon tepat di depan kamar klinik asrama. Tubuhnya yang telah dingin dan kaku ditemukan pada pagi hari keesokan harinya oleh ayahnya sendiri yang telah mencarinya kemana-mana malam sebelumnya. Tak lama setelah peristiwa tersebut, beberapa siswa dan guru menemui hal-hal ganjil dan menyeramkan di sekitar pohon tersebut, terutama pada malam bulan purnama seperti apa yang dialami Husain pada malam itu. Bahkan tahun sebelumnya, ada 2 orang siswa yang sedang melewati koridor di dekat klinik asrama secara kebetulan melihat seorang gadis berpakaian suster yang wajahnya mirip dengan Aisyah. Tetapi waktu didekati, gadis itu tiba-tiba menghilang. Atau beberapa orang tukang kebun yang sedang membetulkan pipa di halaman belakang kadang-kadang melihat sesosok wanita muda berpakaian putih sedang duduk berayun-ayun di atas pohon sambil bersenandung riang dan tertawa-tawa kecil. Tapi wajah pucatnya menunjukkan kesedihan hatinya yang entah kapan dapat terobati.